dipuji dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Allah. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Puji Tuhan, saudara, kita hari ini Minggu tanggal 2 Maret kita ada, dan saya percaya bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan, dan hari ini pun kita akan perjamuan, kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara, dan kita akan menyatu dengan tubuh dan darah. Namun sebelum kita akan dengar firman Tuhan, bahwa tema yang saya sampaikan saat ini, saudara, berhubung dengan perjamuan kudus. Tema saat ini mahal tebusan. Mahal tebusanku. Coba bilang kiri kanan, mahal tebusanku. Saudara, saya dan saudara memang mahal. Ditebus dengan mahal, bukan dengan murah. Nah, kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Untuk menghormati firman Tuhan, kita semua berdiri dari tempat duduk kita, dan kita akan membaca bersama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Diberkatilah saya dan saudara yang telah membacakan firman Tuhan ini, dan saya minta saudara, mari kita fokus untuk mendengarkan firman Allah. Kalau saudara tidak fokus untuk mendengarkan firman Allah, saudara akan saudara tidak tahu bahwa waktu sampaikan firman Tuhan, iblis tidak pernah diam. Dia berusaha untuk mau mengalihkan kebenaran itu, sehingga saudara tidak tangkap kebenaran itu, dan saudara tidak pegang kebenaran itu, dan saudara tidak lakukan firman itu. Itu iblis bekerja dengan luar biasa, saudara. Sebabnya saudara, hari-hari terakhir yang saudara anggap remeh. Saudara, sekali lagi menghargai firman Tuhan, duduk diam tenang kalau dengar firman Tuhan. Segala kesibukan saudara, mulai saat ini saudara belajar untuk bisa saudara tahan itu, dan saudara dengar firman Tuhan baik-baik, sehingga saudara pulang, saudara betul-betul mengerti firman Tuhan dan melakukan itu di sepanjang saudara Tuhan berikan kami, saudara dan saya, napas hidup ini. Sebab kalau kita sudah meninggal, tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi kita harus serius, saudara. Nah, saya baca kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, berarti kita lihat ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita ditebus, kita tidak ditebus dengan murahan. Sekali lagi, kita tidak ditebus dengan murahan. Kita tidak ditebus dengan murahan, saudara. Karena emas dan perak itu, saudara, itu murahan. Itu hal-hal yang murahan, hal-hal yang fana. Emas, perak, uang, bahkan triliunan rupiah, bahkan saudara punya apartemen, saudara punya mobil, itu semua hal-hal yang fana. Hal-hal yang fana, betul? Bahkan kehidupan saya dan saudara juga hal yang fana. Kita tidak kekal, saudara. Kita tidak kekal. Karena Adam yang pertama itu adalah dibuat dari debu tanah, dan dia kembali kepada tanah. Tapi Adam yang kedua, yang sangat kita butuhkan, yaitu Yesus Kristus, dia dari roh, dan dia menghidupkan. Nah, kita sangat membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara,
Jadi sekali lagi kita tidak ditebus dengan harga yang murahan, yaitu dengan perak atau emas atau uang triliunan dan lain-lain. Itu semuanya hal yang murahan, saudara. Sekali lagi itu semua hal yang murahan. Sebab Alkitab berkata, Markus pasal yang ke-8 ayat 36, dia katakan ini, apa gunanya kamu peroleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ayat yang ke-20 37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini, saudara? Kalau kita memiliki sebidang tanah saya ukuran 10 hektar saja, kalau kita sudah rasa bahwa kita punya tanah. Apalagi kalau saudara memiliki satu tanimbar ini. Saudara sudah jadi orang yang luar biasa. Apalagi kalau saudara memiliki, saudaraku yang kasih, satu dunia ini. Tapi satu dunia ini juga hal yang fana, yang tidak berarti kalau dibandingkan dengan keselamatan yang saudara terima. Sebab di dalam Markus 8 ayat yang 30, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memperoleh semua kekayaan yang kita cari, yang kita berusaha siang dan malam dan kita bisa menemukan hal itu, tapi pada akhirnya kehilangan keselamatan saudara? Berarti saudara keselamatan itu lebih berharga daripada semua nilai, semua dunia ini lebih berat. Dia lebih berharga dari semua isi dunia ini, saudara. Dia lebih berharga. Sebab ayat yang ke-37 dia bilang karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Saudara mau berikan apa? Mau berikan perak? Tuhan punya. Mau berikan emas? Tuhan punya. Mau berikan saudara apartemen? Tuhan tidak butuh. Betul? Mau berikan saudara punya mobil yang termahal? Tuhan tidak butuh. Saudara mau berikan apa? Dia tidak butuh semua. Karena dia yang menciptakan. Dia pemilik kehidupan. Sekali lagi dia pemilik kehidupan. Dia pemilik alam semesta. Laut dan bumi dia yang menciptakannya. Berarti pemiliknya Tuhan. Amin. Semua isi dunia ini Tuhan punya. Karena dia pemilik. Bahkan hidupmu dan hidupku adalah pemilik. Dia adalah pemilik dari kehidupan. Itu sebabnya saudara, biasanya kita menghadapi hal-hal yang sampai kita dalam keadaan koma. Tapi kalau pemilik belum cabut nyawa kita, kita tidak akan bisa mati. Tetapi kalau pemilik sudah mau cabut nyawa kita, walaupun kita sakit sedikit sekalipun, bisa dia angkat. Dia berkuasa. Itu sebabnya kematian dan kehidupan itu prioritas, itu ada dalam tangan Tuhan. Itu hakikat yang tidak bisa diganggu gugat. Itu milik Tuhan, saudaraku yang kasih. Kenapa sampai tebusan kita mahal? Karena yang menebus kita, sekali, kenapa sampai tebusan kita mahal? Karena yang menebus kita, dia yang menjadikan, saya bilang, langit, bumi, laut dan segala isinya. Bahkan dia pemilik kehidupan. Dia pemilik dunia ini, saudara. Dia pemilik, saudara. Kita lihat, saudara, satu Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan. Ia menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, saudara. Yesus itu pencipta, saudara. Karena waktu diciptakan manusia itu, saudara, itu Tuhan bilang, marilah kita ciptakan manusia seturut apa gambar daripada Tuhan. Kita harus diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan, saudara. Dan itu sebabnya, saudara, sekali lagi bilang kiri kanan, saya mahal. Jangan saudara jadikan diri saudara murahan, saudara. Saudara mahal.
Jalan kemana-mana saudara bilang saudara punya diri sendiri. Kepada iblis yang menuduh engkau tidak berharga, engkau tidak berarti, engkau sama sekali tidak bisa melakukan segala sesuatu. Bilang bagi dirimu, saat ini engkau dalam keadaan buruk, tapi engkau berharga. Tinggal bagaimana engkau terus libatkan Tuhan dalam setiap usaha saudara. Menangis, berpuasa. Saudara, Alkitab bilang sejenis ini hanya bisa apa? Dengan doa dan puasa. Jangan saudara main-main, saudara. Hanya di hari ini, mari kita, saudaraku yang kekasih, mari kita serius dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau menebus kita dengan sangat mahal lewat nyawanya sendiri dikorbankan untuk umat manusia? Yang pertama saudaraku yang kasih, karena manusia itu ciptaan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Mari kita lihat saudara dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Coba tolong tampil boleh yang lain yang ya bawa Alkitab bisa lihat lagi. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Jadi kita ciptaan yang sangat mulia. Bilang kiri kanan, saya ciptaan yang mulia. Bukan ciptaan yang main-main saudara. Memang kita punya rupa berbeda, tapi kita diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan kita mulia saudara. Kita berharga. Mau gemuk, mau kurus, mau rambut putih, mau rambut hitam, mau rambut keriting, mau rambut lurus, saudara. Kita semua diciptakan oleh Tuhan. Dan kita mahal. Amin. Kita mahal saudaraku yang kekasih. Haleluya. Nah kita lihat ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Bilang musuh-musuh begini, bilang jalan begini, tapi saya diciptakan oleh Tuhan. Amin. Saya diciptakan oleh Tuhan. Mau saudara pakai kumis kan tidak pakai kumis, saudara diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan saudara merendahkan diri saudara sendiri, karena saudara iblis yang merendahkan. Amin. Saudara harus tantang iblis. Saya begini, tapi saya, haleluya, ciptaan yang mulia. Saya mahal. Bilang kepada dia, saudara. Mungkin kadang-kadang engkau dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan koma. Kau katakan bagi dirimu sendiri. Katakan kepada iblis, haleluya, bahwa saya milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, kalau kepunyaan Tuhan, pasti Tuhan buat saya. Pasti Tuhan punya pandangan khusus kepada saya. Saudara dan saya dan saudara ini antik di hadapan Tuhan. Karena antik saudaraku yang dikasih, dia rela beli saudara dengan mahal. Dari sesuatu yang diantik, yang sementara dicari itu batu delima. Itu kan sementara orang cari dengan harga berapa miliar sekalipun. Yang penting dia bisa taruh dalam gelas air putih, lalu semua gelas 7 gelas itu langsung bisa jadi warna merah semua. Berarti itu punya harga. Itu miliaran rupiah saudara. Betul? Saudara pernah dengar? Atau rantai babi, saudara, rantai babi saja mahal, saudara. Rantai babi saja mahal, saudara. Atau pedang apa? Samurai Jepang itu, saudara. Itu mahal, karena itu sesuatu yang telah antik, dan itu kalau didapati itu mahal, saudara. Saudara-saudara dan saya lebih daripada semua barang antik yang fana itu, karena saudara ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus itu saudara. Jadi saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa manusia adalah ciptaan yang amat mulia? Makanya kita berharga dan mulia saudara. Yesaya pasal yang
43 ayat yang keempat. Yesaya, tolong. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bayangkan saudara, ingatan, saudara punya harga bernilai daripada orang-orang fasik. Saudara lebih baik Tuhan binasakan satu kota orang fasik daripada Tuhan binasakan saudara orang benar. Saudara bisa dengar, saudara, waktu Sodom dan Gomora itu mau dibinasakan, Tuhan Abraham menawar dengan Tuhan tentang orang percaya yang ada di Sodom dan Gomora. Kalau ada 50 orang di sana, dan Tuhan tidak mungkin Tuhan bisa menghabiskan Sodom dan Gomora dengan 50 orang. Tuhan bilang, kalau aku dapati 50 orang, aku tidak binasa. Dia tawarkan sampai berapa? Sampai berapa? 10, saudara. Tuhan sekali ini lagi, berulang kali bilang sekali ini lagi. Kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah engkau bilang aku tidak akan membinasakan? Tapi ternyata berapa orang saja yang ada? 4 orang saja. Lot dan istri serta kedua anak. Bayangkan, kalau waktu dia bilang kalau 2 orang di sana, pasti Tuhan tidak akan binasakan. Tapi dia tawar sampai yang terakhir 10. Ternyata tidak dapat 10. Masakan di kepulauan Tanimbar ini, saudara. Masakan di kepulauan yang dihuni macam Selarong. Itu tidak ada lebih daripada 10 orang. Lebih, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan goncangkan dunia. Tapi saya percaya di mana tempat anak-anak yang haleluya, yang telah ditebus, pasti Tuhan luputkan. Saudara, ada pendoa dari Jakarta dan ada pendoa di dalam gereja sendiri yang mendoakan bahwa saudara, Tuhan sanggup untuk menenggelamkan Tanimbar ini, saudara. Dan kalau Tuhan menenggelamkan Tanimbar, saudara, itu mustahil atau tidak? Tidak mustahil, saudara. Sebab saudara, pulau-pulau di hadapan Tuhan seperti setitik debu dalam neraca. Lalu saudara, bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba. Berarti saudara, Pulau Jawa itu setitik debu saja. Kalau Pulau Jawa saya setitik debu, apalagi Pulau Tanimbar, apalagi Pulau Selarong, apalagi Pulau Sera, saudara, yang dihuni kecil, saudara. Abu itu, saudara, itu di depan kita tiup saja kan dia. Biasa kalau saudara tapi sesuatu dia punya itu yang tidak pergi, saudara, tiup saja kan dia keluar. Itu abu, saudara. Bukan besar batu kerikil, saudara, tapi abu besar. Itu firman Tuhan bilang begitu. Itu sebabnya, saudara, sangat mungkin sekali. Dan pada akhirnya, saudara, itu ada pendoa dari Jakarta, mereka harus datang ke Ambon datang ke Sambalakan, cuma beritahukan bahwa Tanimbar harus bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan sanggup untuk menenggelamkan Tanimbar. Makanya anak-anak pendoa mereka tangkap dan mereka berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Dan kalau saat ini Tanimbar masih ada, kemarin kan ada gempa bumi lagi. Gempa bumi saya pikir saya mungkin lambung dia agak tergoyang. Terus memang ada goyang, saudara. Dia goyang. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara mulia dan berharga di mata Tuhan. Amin. Itu sangat luar biasa. Yang kedua, saudara, sadarlah dirimu mulia dan mahal. Jangan jadikan dirimu murahan. Haleluya. Sadarlah dirimu mulia dan mahal. Jangan jadikan dirimu murahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-15 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tolong bacakan bagi saya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita
karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Langsung 10. Langsung ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, kita ini semua orang berdosa. Setelah Adam dan Hawa dalam dosa, kita semua telah berdosa. Itu sebabnya kita membutuhkan pertobatan, saudara. Kadang orang tidak senang sekali kalau dia bicara tentang pertobatan. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak taat kepada Tuhan. Langsung mereka telanjang. Dan pada saat waktu mereka telanjang itu, saudara, mereka berusaha untuk menutupi telanjang mereka dengan mereka memetik daun ara. Lalu mereka bikin cawat begitu untuk memelih. Lalu pada Tuhan datang pada saat itu. Lalu Tuhan panggil Adam. Dan Adam tersembunyi di antara pohon-pohon yang ada di taman itu. Lalu pada akhirnya, saudara, kenapa kamu bersembunyi? Apakah kamu telah makan buah itu? Lalu mulai saling mempersalahkan di situ. Perempuan mempersalahkan laki-laki, mempersalahkan perempuan mempersalahkan ular tua, setan ini. Lalu pada akhirnya, saudara, pada saat itu Tuhan harus membuat mereka pakaian dari kulit lembu. Nah, kulit lembu waktu dipakaikan bagi mereka, dibuat pakaian bagi mereka itu harus apa? Disembelih. Itu berbicara tentang korban. Berbicara tentang korban. Yang tadi ayat yang ke-9 dari pembacaan kita bahwa kamu telah ditebus dengan harga yang mahal. Ya, dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Mulai dari saat itulah, saudara, itu mulai berita pertobatan terjadi. Dan berita pertobatan terjadi kalau dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-30. Coba tolong bacakan. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu. Sebentar. Paulus itu ayat yang berapa? 27 ya. Yang dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan, tapi di mana-mana. Itu dalam Kisah Para Rasul, tolong yang sudah dapat. Itu Roh Kudus ingatkan saya, dan saya cuma 17:30 ya. Terbalik. Coba tolong baca Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudara, di Tanimbar manusia kah? Di sebelah kiri manusia kah? Ini berita tentang pertobatan kepada manusia, bukan kepada bokeh yang ada di kandang, bukan para binatang, saudara. Itu sebabnya berita pertobatan ini harus diberitakan kemana-mana, saudara. Yesus sendiri saja beritakan tentang pertobatan. Lalu kalau saudara tidak mau dengar pertobatan, saudara kalau tidak mau bertobat, saudara, jangan saudara mimpi bahwa saudara akan bisa sampai kepada hidup yang kekal. Pasti engkau tidak akan melihat Tuhan, tapi engkau melihat iblis tua di neraka, saudara. Jadi jangan main-main, saudara, bahwa saudara tidak suka, saudaraku yang kasih. Kalau kita lihat firman Tuhan dengan jelas, dengan tidak memandang zaman kebodohan, maksudnya dengan tidak memandang kita punya latar belakang kehidupan. Saudara, saya dan saudara yang semua mantan pendosa. Semua dosa mungkin saudara dan saya sudah lakukan, tapi kita telah bertobat dan darahnya telah menyucikan kita dari semuanya itu. Haleluya. Itu sebabnya kekristenan tanpa pertobatan, wahai saudara, masuk surga tanda tanya. Yang bertobat saja hampir-hampir yang selamat. Amin. Yang bertobat saja hampir-hampir yang selamat, apalagi yang bertobat. Sekali lagi, kekristenan yang bertobat saja hampir-hampir yang selamat. Bapak, Ibu, Nyong, dan Nona, apalagi kekristenan yang tidak bertobat. Caci maki dengan leluasa, mabuk dengan leluasa, pesta pora dengan luar biasa. Hidup dalam dusta, kebohongan, penipuan, dalam berbagai-bagai dosa yang dilakukan, saudara. Lalu itu mau selamat,
saudara. Nggak bisa. Sorga itu bukan tempat yang sembarangan saya masuk di sana. Saudara pernah baca firman Tuhan bagaimana seorang raja membuat pesta kepada anaknya, waktu semua undangan dibagikan, saudara, pada hari semua telah siap, saudara, diundang mereka yang telah siap itu. Tapi mereka semua punya alasan. Saya baru kawin, ya saya minta maaf saya tidak hadir. Saya baru beli tanah ladang, ya saya minta maaf saya pergi untuk melihat ladang saya. Saya baru membeli lembu, dan mereka tidak layak. Itu sebabnya, saudara, itu raja perintahkan untuk semua pelayannya untuk ke lorong-lorong jalan, pinggiran-pinggiran jalan. Untuk apa? Untuk paksakan orang, saudara, untuk masuk dalam ruang pesta, karena ruang pesta harus. Nah, setelah, saudara, ruang pesta penuh, lalu apa yang terjadi? Tuan raja itu datang, dia menyelidiki. Ada satu yang tidak pakai pakaian pesta. Pertanyaannya, saudara, waktu dia tidak pakai pakaian pesta, kenapa? Karena waktu itu dia ada dalam keadaan yang pakaian biasa, pakaian rumahan, pakaian kerja, saudara. Tapi kenapa sampai dia dapat dia tidak pakai pakaian pesta? Karena orang-orang yang diundang yang selayaknya pakai pakaian pesta, kan mereka tidak hadir. Lalu panggil semua orang di lorong-lorong jalan, di perempatan jalan, panggil mereka. Tapi pada akhirnya, saudara, mereka datang, tetapi cuma satu saya yang tidak pakai pakaian pesta. Lalu Tuhan bilang, kenapa kau bisa masuk di pesta ini dengan tidak berpakaian pesta? Kalau waktu itu saya, saudara, pada waktu itu, Agnes secara logika saya bilang, kan saya diundang, saya tidak tahu bahwa saya diundang untuk datang di pesta. Makanya saya pakai pakaian kebun, sementara pakai pakaian kebun, saudara. Tapi, saudara, coba bayangkan saja, itu surga betapa luar biasa. Saudara masuk surga, saudara harus pakai pakaian pesta. Pakaian pesta itu ada warna apa? Warna putih berkilau-kilau. Itu tentang perbuatan-perbuatan hidup saya dan saudara. Pakaian itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan hidup saya dan saudara. Banyak orang bertobat, tetapi mereka punya hidup itu masih pakai pakaian kotor, saudara. Saya rindu supaya semua kita yang telah bertobat, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita pakai pakaian yang telah dimurnikan di dalam darah, pakaian putih yang berkilau-kilau itu, saudara. Amin. Itu berbicara tentang mari kita terus bawa hidup kita untuk dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan, saudara. Dan bisa, saudara, kita main-main dengan hidup ini. Haleluya. Kisah pasal yang ketiga ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu, saudara, orang Kristen, kita semua, saudara, terima Yesus satu kali, tapi bertobat harus berulang kali. Amin. Berulang kali bertobat, saudara. Karena setiap hari kita masih ada di dunia ini, kadang-kadang, saudara, kita mau jaga hati, kita mau jaga supaya kita marah, tapi bisa saja Tuhan luaskan sesuatu bikin sampai kita marah, bikin sampai kita keluarkan kata-kata yang tidak baik, bikin sampai pada akhirnya kita lari kembali ke minuman, saudara. Kan begitu. Tapi, saudara, saya minta supaya kalau saudara sudah lakukan itu, sadarlah, insaflah, dan apa? Bertobat, menangis kepada Tuhan, minta ampun. Tapi jangan berulang-ulang kali, saudara. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang kau tabur itu terus, saudara, kau pasti akan tuai, saudara. Haleluya. Pasti tuai. Tidak mungkin tidak tuai. Karena itu hukum tabur tuai. Kau buat baik kepada orang, kau akan terima kebaikan. Tapi engkau buat keburukan kepada orang lain, engkau pasti menerima keburukan. Engkau menceritakan kejelekan orang, percaya pasti orang menceritakan kejelekanmu lagi. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak perlu, walaupun orang menjelekan kita, itu masa lalu kita, mereka bisa jelekan kita, tapi kita tetap memberkati mereka. Amin. Karena saya percaya, saudara, Tuhan mengampuni kita itu sempurna. Jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa kita.
Itu sebabnya setiap saat kalau mulai marah lalu mulai keluarkan kata-kata caci maki dari mulutmu, bertobat. Harus bertobat, saudara. Tidak bisa main-main. 1 Korintus 15 ayat 34. Tolong. Ya, saya baca. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, kadang saya kenapa pertobatan selalu disampaikan, saudara? Supaya kalau ada di antara kita yang tidak mengenal Allah, harus disampaikan sehingga betul-betul mereka berubah lalu berusaha untuk mengenal Allah sesungguhnya, saudara. Kita tidak bisa main-main dengan ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dia bilang, sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh bumi menanggung penderitaan yang sama. Saudara, semua orang percaya mengalami goncangan, mengalami tantangan, mengalami. Saudara, saya dengar informasi dari Bapak Hul kalau tidak salah, itu berapa orang yang dibantai dalam gereja? 70 orang dibantai dalam gereja. Itu biasa, saudara. Haleluya. Mungkin kita tidak dibantai, tapi orang bantai kita dengan kata-kata hujatan, kata-kata kata-kata yang menyakiti kita. Itu, saudara. Tapi kita tenang saja. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Amin. Itu yang terjadi, saudara. Haleluya. Jadi sekali lagi yang kedua itu apa, saudara? Yang kedua, sadarlah dirimu mulia dan mahal. Jangan jadikan dirimu murahan. Ya, jadi saudara dan saya karena satu orang saja bertobat itu, saudara, itu surga bertempik sorak. Saya percaya saya dan saudara yang ada di sini pernah kita membuat surga bertempik sorak. Jaga itu, saudara. Jaga langkah itu sampai pada akhirnya. Bahkan seluruh malaikat Allah di surga itu bertempik sorak karena cuma satu orang yang berbalik. Haleluya. Dan ini luar biasa, saudara. Saudara tidak bisa dalam hidup ini lah saudara bilang, oh sudah, beta sudah bertobat ya, biar beta berbuat dosa tetap beta selamat saya. Tidak bisa, saudara. Alkitab bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terima Yesus secara pribadi satu kali, tetapi bertobat itu berulang-ulang kali sampai dia datang kembali. Amin. Kita harus bertobat, saudara. Sehingga genaplah firman Tuhan, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu sempurna dengan tidak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan pada kali. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan dan kesempurnaan. Sekali lagi bilang kiri kanan, saudara yang kasih. Yang ketiga, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan dan kesempurnaan hidup. Haleluya. Kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku yang kasih, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti kalau saudara tidak kudus dalam hidup saudara, saudara pasti lihat siapa? Lihat siapa? Ular tua setan di dalam neraka, saudara. Sekali lagi, kalau saudara tidak hidup kudus, tidak berusaha hidup kudus dan sempurna, saudara, saudara tidak akan lihat Tuhan. Berarti saudara lihat siapa? Ular tua setan di mana?
di neraka. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dan tak percaya pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-24, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya, saudara. Dia akan menggenapinya, saudara. Bahwa dia terus rindu dari kehidupan saudara dan saya untuk terus disempurnakan oleh firman Allah, sehingga benar-benar saudara disempurnakan. Roh, jiwa, dan tubuh saya disempurnakan. Tidak ada satu pun kekuatan dunia yang bisa bawa saudara sampai kepada kesempurnaan. Hanya Roh Kudus dan firman Tuhan saja yang terus menuntun saya dan saudara sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Tuhan Yesus tebus dosa dan kejahatan kita dengan keadaan yang sadar, saudara. Jadi waktu coba putar itu dari itu, saudara, bagaimana Tuhan Yesus tebus kita. Saudara, dia tebus kita itu dalam keadaan yang sadar, sesadar-sadar. Sampai dia waktu ada di kayu salib pun, dia sebelum mati dia lihat mereka membagi-bagikan dia punya pakaian, saudara. Maka mereka campur undi. Dia lihat semua, saudara. Dia lihat bagaimana siapa yang datang ludah dia. Dia lihat siapa yang datang pukul dia. Lihat siapa yang dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya, saudara. Kalau satu kali ditembak, kalau mati kan jauh lebih bagus. Atau seperti yang mereka 70 orang langsung dipotong kepalanya. Amin, lalu mati. Tapi ini, saudara, ini disiksa, disakiti, dianiaya dengan keadaan yang sadar, sesadar-sadar. Saya tadi lupa kasih tahu supaya kalau bisa tonton itu, saudara. Bagaimana, saudara, dia dibawa dari Bukit Zaitun, dia dirantai, dia dibawa, lalu bawa ke rumah imam besar. Dia di sana dianiaya, saudara, luar biasa. Dalam keadaan sadar, saudara. Haleluya. Makanya kita pun harus sadar, sesadar-sadarnya. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa sebagai senjata-senjata kelaliman. Sekali lagi, saudara-saudara punya tubuh itu Tuhan telah beli dan mahal. Saudara punya tubuh itu. Jangan pakai saudara punya anggota-anggota tubuh itu menjadi senjata dosa atau kelaliman. Mari kita lihat, saudara, dalam firman Tuhan di dalam haleluya. Itu tolong lihat di dalam firman Tuhan itu. Saya tidak catat. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada. Coba tolong baca, cari itu ayat. Coba tolong bacakan. Roma berapa? Roma 6 ayat 13. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Pakai mulut saudara sebagai senjata kebenaran. Pakai telinga saudara untuk menjadi senjata kebenaran. Pakai mata saudara untuk melihat sesuatu kebenaran. Amin. Pakai otak dan pikiranmu untuk memikirkan sesuatu kebenaran. Dan mulai bertindak dengan kebenaran. Pakai kakimu untuk melangkah kepada kebenaran. Jangan pakai saudara punya kaki untuk melangkah untuk melakukan dosa. Jangan pakai saudara punya tangan untuk melangkah tanda tangan sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai demikian. Saudara, jangan pakai saudara punya mulut untuk mendustai satu sama lain, untuk membohongi satu sama lain. Jangan, saudara. Tapi pakai seluruh anggota saudara untuk senjata-senjata kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.
Haleluya. Firman Tuhan saya tibakan di sini dan saya percaya saudara, mari kita sadar, sungguh-sungguh sadar bahwa saudara, jangan kita mudah lagi berbuat dosa. Pakai tangan saudara, pakai pengetahuan saudara, untuk apa? Untuk kebenaran. Haleluya.